Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar peran Gubernur Bengkulu Rohidin Mersuah dalam perkara tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap sejumlah kepala dinas di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Rohidin memaksa para kepala dinas agar mengumpulkan uang yang dipergunakan sebagai dana pencalonan dirinya di ajang pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Kasus di Bengkulu menambah daftar praktik kotor dalam pesta demokrasi yang pernah terjadi. Selain politik uang berupa serangan fajar, ada juga praktik pemerasan terhadap bawahan untuk modal tampil di arena pilkada. Lantas, mengapa politik uang kerap terjadi menjelang pesta demokrasi? Bagaimana agama melihat praktik suap dan pemerasan dalam pesta demokrasi? Bagaimana nasib pilkada di Bengkulu pasca gubernur yang juga berkompetisi di pilkada ditangkap KPK? Ironis memang hanya beberapa hari ataupun juga semakin dekat dengan waktu atau saatnya kita menggunakan hak pilih kita dalam pilkada serentak yang akan insya Allah berlangsung pada Rabu 27 November. Tapi ternyata kita dengarkan salah satu peserta dari pilkada ini yaitu memang Gubernur Petahana Bengkulu yang mencalonkan diri kembali dalam Pilgub Bengkulu ini kemudian terjerat kasus penyuapan kemudian pemerasan oleh KPK pada hari Sabtu lalu. Kasus ini sepertinya menambah panjang daftar praktek money politik yang diterapkan di pilkada ataupun juga setiap menjelang pesta demokrasi. Apakah memang tidak cukup hanya mengandalkan inovasi, visi, misi, rencana program kerja oleh masing-masing pasangan calon ini untuk bisa mengambil hati suara para pemilih? Apakah memang para pemilih kita ini potretnya atau tergolongnya bukan para pemilih rasional, tapi dominasi oleh mereka para pemilih praktis yang ya hanya menerima money politik atau menerima serangan fajar saja untuk bisa menentukan siapa yang akan mereka coblos nantinya. Untuk bisa membahas mengenai hal ini dan terus terang saja malam hari ini kita akan membahas dari berbagai macam sudut pandang. Sudah hadir di samping saya selaku Ketua MUI, Profesor Kiai Haji Asrorun Niam yang juga nanti akan memberikan pandangannya bagaimana secara hukum Islam, secara agama melihat sosok-sosok yang seharusnya menjadi pemimpin, memberikan contoh, tapi malah terjerat politik ataupun juga money politik dan juga praktek-praktek kotor seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Yai. Selamat malam, gimana kabar? Alhamdulillah, baik Pak Yai. Baik, dan juga sudah bersama kita nanti akan memberikan pandangannya selaku pengamat politik Universitas Indonesia, Bapak Dr. Cecep Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak. Ya, kemudian juga sudah bergabung secara daring dengan kita yaitu mantan anggota Bawaslu, Bapak Dr. Nur Hidayat Sarbini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hidayat. Selamat malam, Mbak. Baik. Baik, selamat malam. Pak Hidayat, langsung saja kita akan lihat ke lapangan. Karena Pak Nur Hidayat ini juga pada saat itu menjabat sebagai anggota Bawaslu pasti menemui praktek-praktek seperti ini di lapangan. Pada kenyataannya seperti apa sih Pak? Bagaimana kemudian mereka yang berpartisipasi dalam setiap pemilihan, entah itu pemilu, kalau kita bicara saat ini adalah kerangkanya adalah merupakan pilkada, ini banyak melakukan hal-hal tersebut, praktek-praktek seperti ini. Silakan Pak. Iya, karena political high cost ya, politik biaya tinggi terutama dalam kebutuhan sejak kandidasi. Kita tahu bahwa semua orang gitu ya, kalau mau mencalonkan diri kan harus punya tiket gitu ya. Sedangkan seperti juga kita naik pesawat, tiket harus tidak gratis, harus dibeli kepada partai politik maupun gabungan partai politik. Nah kemudian dalam kampanye untuk satu daerah, misalnya seluas Jawa Tengah, yang terdiri atas 35 kabupaten kota, dari Brebes sampai ke Rembang, dari Blora sampai ke Cilacap, itu luas wilayah gitu ya. Dan karena itu semuanya tidak gratis. Kalaupun tidak untuk politik uang saja, itu udah besar ya, untuk pasang baliho ya, selain tadi itu mungkin juga bayar mahar dan segala macam. Jadi kemudian untuk operasional yang tidak saja akan memberi dampak elektoral, tapi pada langkah awal saja sudah memang memerlukan uang. Dan jangan coba-coba kalau memang hanya sekedar gratis, tampaknya agak susah ya, agak sulit untuk bisa leading gitu. Nah karena itu memang dalam politik memerlukan uang, kendati pun tidak seluruh hal harus dengan cara-cara yang tidak baik.
Dan memang di satu sisi itu karena problem masyarakat kita yang juga kadang-kadang mengkonstruksi kita kepada pemimpin itu dengan begitu agung. Pemimpin itu dipersepsi oleh sebagian besar masyarakat sebagai orang yang dermawan. Nah, kadang-kadang orang yang dipersepsi dermawan tadi tidak selalu punya uang di kantongnya, di tabungannya, dan kemudian hutang dan segala macam atau pinjaman, nanti bunga dividennya dengan membayar kebijakan yang pro kepada pemodal dan seterusnya. Memang sama seperti di Amerika, kita juga mengalami liberalisasi, yang liberalisasi itu selalu memerlukan uang. Kendati pun untuk memenangkan tidak selalu memerlukan uang sebenarnya. Tapi kadang-kadang pemilih juga punya kontribusi gitu ya. Kontribusi dalam persepsi tadi itu. Kalau orang tidak punya uang ya nggak bakal didatangi kalau pemilih gitu. Dan kita tahu memang secara potensial kita punya sekitar 30 sampai 30% lah pemilih kita yang memang kadang-kadang mengucapkan selamat datang politik uang dan seterusnya. Kalau enggak dia nggak akan datang dan memilihnya lagi. Nah, samping itu juga kadang-kadang paslon juga nggak terlalu percaya diri kalau tidak dengan uang dia tidak akan memperoleh dukungan. Jadi hasil riset yang sangat baik saya kumpulkan juga dan simpulan sebagian besar mengatakan bahwa memang persepsi pemilih itu menentukan apakah seseorang mau menerbitkan praktek politik uang atau sebaliknya. Jadi kita juga punya kesalahan sehingga para peserta pemilu ya termasuk dalam pilkada ini harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang tentu saja tidak sedikit. Dan ini adalah seperti yang tema kita Mbak Putri, bahwa ini bagian dari jebakan Batman dan itu adalah dari lingkaran setan untuk adanya praktek korupsi sistemik dalam politik kita. Dan itu salah satu ya, selain juga kelebihan kita dengan pilkada ini misalnya, tapi juga ada kelemahan kita dalam praktek klientelisme di daerah-daerah, termasuk dalam pilkada sejak sejak Juni 2005. Yang tentu saja saya pernah jadi ketua Bawaslu, pernah juga menindak hal-hal semacam ini. Sebagian bisa ditindak, sebagian yang lain tidak bisa ditindak karena sejumlah kelemahan termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan. Di situ poinnya, Mbak. Pak Hidayat, dari yang kita ketahui informasi yang didapatkan dari pihak KPK dalam konferensi persnya ini kan mengatakan bahwa Gubernur Bengkulu ini melakukan pemerasan terhadap para kadis-kadis dan juga karo yang ada di bawah-bawahnya untuk menyetorkan sejumlah uang sebagai biayanya untuk melakukan kampanye dan sebagainya. Apakah metode-metode ini juga sering dilakukan oleh mereka yang maju dengan status petahana, Pak? Saya meyakini pada sebagian di antaranya begitu ya, karena sekali lagi kebutuhan akan ya dalam bentuk material termasuk fresh money diperlukan gitu. Dan cara yang tidak benar akhirnya adalah melakukan praktek semacam itu. Dan ini bukan kali pertama kan, dan apalagi dalam beberapa hal kita tahu gubernur lampau juga di Bengkulu juga seperti itu dengan konotasi yang berbeda juga sebenarnya. Dan saya kira apa yang terjadi, apa yang dilakukan atau fenomena yang terjadi di Bengkulu, buat saya itu adalah fenomena gunung es saja yang terungkap. Bagaimana yang tidak terungkap, saya kok meyakini ya dari perjalanan panjang saya dalam penyelenggaraan pemilu sejak 2003, saya meyakini bahwa itu juga terjadi di tempat lain, kendati pun tidak kentara, tidak terungkap, apalagi sampai tertangkap sebagaimana inkasu di Bengkulu ini. Dan kita amat prihatin terhadap soal itu, dan kita berterima kasih juga kepada KPK yang menunjukkan jalan ini. Entah dengan segala macam cara, akhirnya terkuaklah fenomena ini. Kendati pun saya berharap bahwa masyarakat Indonesia tidak perlu terjebak untuk hal-hal yang bersifat pragmatisme dengan titik tekan modus seperti yang kita lihat sekarang ini. Saya kira itu, Mbak. Baik, Pak Yai, ini sungguh ironis. Ternyata penyebab-penyebab hal ini semuanya ini punya peranan. Bukan hanya mereka yang mengucurkan uang, tapi juga para pemilih seperti ini. Bagaimana Islam memandang ini, Pak Yai? Ya, terima kasih ya. Saya kira sungguh pun di tengah masyarakat sudah mulai muncul permisivitas politik uang ya, baik si calon maupun si pemilih. Akan tetapi
perlu diingatkan terus mengenai esensi kepemimpinan publik. Untuk kepentingan apa sih? Kepemimpinan di dalam konteks Islam itu dibutuhkan dalam upaya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Kenapa kepemimpinan itu penting di dalam urusan sosial kemasyarakatan? Tujuannya dua. Yang pertama hirasatiddin, memastikan penjagaan terhadap norma-norma universal agama. Kemudian yang kedua siasatid dunia, untuk kepentingan ngurusin urusan kemaslahatan masyarakat. Kalau esensi kepemimpinan itu didudukkan kepada dua hal ini, tentu tidak akan dilakukan dengan cara-cara culas, dengan cara-cara curang, dan juga cara-cara yang manipulatif serta koruptif. Nah, hal itu bisa dipahami ketika kepemimpinan itu dianggap sebagai salah satu sumber untuk memperoleh akses ekonomi, akses sosial, dan lain sebagainya. Padahal kepemimpinan itu adalah amanah. Ya. Nah, amanah yang ada pertanggungjawabannya di situ. Karena itu ada prasyarat yang harus dipenuhi bagi setiap orang yang hendak mengajukan diri sebagai pemimpin. Tentu yang pertama adalah kompetensi ya. Ini dalam konteks keagamaan ada prinsip-prinsip integritas, kemudian atau asyidku ya. Prinsip integritas ini menjadi salah satu prasyarat utama di dalam memilih pemimpin dan juga mengajukan diri sebagai calon pemimpin. Nah, tanpa integritas runtuh semua prasyarat dan juga fondasi menjadi pemimpin. Kemudian apa? Asyidku wal amanah, dia dapat dipercaya. Nah, ini trusty ini juga terkait dengan aspek moral ya. Baru kemudian masuk kepada tabligh dan juga fatonah. Ada kecerdasan, di sini berarti kompetensi. Jangan sampai kemudian dia tidak memiliki cukup kompetensi, kemudian dia mengajukan diri. Maka ujungnya adalah kerusakan. Termasuk juga prosesnya. Bagaimana proses itu harus sejalan dengan tujuan. Tujuan yang baik harus dilakukan melalui proses-proses yang baik. Kalau prosesnya tidak baik, menyisakan beban sosial, beban hutang, budi, dan lain sebagainya, pasti nanti ketika dia sudah diberikan amanah kepemimpinan akan memiliki tugas tanggung jawab mengembalikan utangnya, hutang budi, dan lain sebagainya. Karena itu memang dari awal bagi orang yang memiliki kompetensi silahkan dia berkompetisi, tetapi juga harus fair dan harus mengukur diri. Nah, ini yang paling penting ya. Mengukur diri itu apa? Kalau dia memang tidak memiliki cukup kompetensi dalam konteks kepemimpinan, dalam konteks integritas, dalam konteks akseptabilitas dari masyarakat, dari apa? Ya dari kompetensinya. Jangan sampai kemudian dia melakukan langkah-langkah manipulatif, membangun image bahwa seolah-olah dia menjadi nabi, tidak pernah salah dengan membangun glorifikasi di media digitalnya dengan menyewa konsultan seolah-olah dia jadi malaikat begitu, tidak pernah salah. Seluruh hal yang terkait dirinya ditampilkan dengan segala kebajikan dan juga kebaikannya, bahkan menggerakkan para buzzer untuk kepentingan proses glorifikasi. Tentu ini tidak dibenarkan. Nah, sekalipun kadang itu lumrah. Nah, sesuatu yang lumrah kemudian menjurus kepada hal yang biasa, padahal secara substansi dia buruk, harus tetap diingatkan dan juga dihentikan. Jangan sampai kemudian kita berkompromi terhadap realitas yang buruk, akhirnya kita permisif terhadap kebiasaan itu dan kita justifikasi sebagai sebuah kebiasaan di dalam kontestasi politik. Nah, saya kira ini momentumnya ya, momentum yang ditampakkan di Provinsi Bengkulu misalnya, kita harus lihat sebagai sebuah fakta bahwa ujung tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum itu bukan hal yang baik. Padahal niat utama di dalam upaya kontestasi memilih pemimpin adalah
bagaimana mendarma baktikan kepemimpinan kita untuk kemaslahatan publik. Nah, karena kita begitu masuk kepada pencalonan kepemimpinan publik, kita sudah mewakafkan diri untuk kepentingan apa? Kepentingan orientasi kemaslahatan publik. Jangan sampai cara-caranya kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip pewujudan kemaslahatan publik itu. Yang lebih parah kemudian dimaklumi oleh semuanya. Nah, itu dia. Jadi permisivitas itu saya kira perlu kita rem dengan terus senantiasa mengingatkan ada norma-norma yang harus dipegang sebagai bagian dari komitmen kita mendewasakan politik kita, kemudian mendemokratisasi kembali kepada elan vital esensi kepemimpinan kita adalah untuk kepentingan kemaslahatan. Baik, Pak Cecep, tadi Pak Yayat Soniam sudah menyinggung mengenai kapabilitas. Itu yang harus dimiliki tentunya oleh mereka yang berkontestasi sebagai calon pemimpin kita. Tapi ironisnya bukan hanya kapabilitas, tapi ternyata banyak juga yang bergantung pada isi tas. Tadi juga Pak Nur Hidayat mengatakan banyak loh yang nggak pede, hanya bergantung dengan visi misi, rencana program kerja, inovasi dan sebagainya, sehingga percaya bahwa yang bisa menggerakkan suara adalah tadi isi tas ataupun juga serangan fajar apapun itu. Pak Cecep, nanti Pak Cecep ternyata bisa berikan pandangan, tapi setelah jeda berikut ini kami sudah kembali.